Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas satu ayat dalam surah Al-Baqarah 233 tentang persusuan. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Sudah kita bahas dalam satu pertemuan, maka pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang serupa dari sisi lain, yaitu pengertian ar-radha'ah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang kepingin menyempurnakan penyusuan. Apa itu penyusuan? Ar-radha'ah wa ma adraka ma ar-radha'ah. Penyusuan menurut fikih, para ulama berbeda pendapat di dalam mengartikannya. Umpamanya madhab Hanafiyah, para ulama dari madhab Abu Hanifah mengatakan ar-radha'ah adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Jadi Hanafiyah ini mensyaratkan bayi itu menggigit, mengisap puting payudara seorang perempuan. Jadi kalau mengisap puting laki-laki itu enggak menyusui. Itu namanya gigit. Atau dia mengisap puting botol susu. Ya, dari botol kemudian disusuin. Itu namanya enggak nyusui, tapi apa? Minum botol, minum air susu dari botol, tidak dikatakan menyusui, tidak dikatakan menyusui. Juga kalau susu ibu ditaruh di gelas kayak ini, kemudian diminum, bayi yang minum, itu namanya enggak menyusui dalam pengertian fikih, tapi minum air susu dari gelas. Jadi saya ini kan susu jahe. Saya nggak mengatakan, wah Ustadz Zain menyusui. Enggak, saya minum susu dari gelas. Ini detailnya ahli fikih. Ar-radha'ah memang pada zaman dahulu hampir seluruh bayi sebelum zaman sekarang itu menyusui itu dari ibunya, dari perempuan yang punya susu, punya ASI air susu ibu. Tidak pakai botol. Botol itu kan baru akhir-akhir ini. Itu menurut Hanafiyah. Jadi kalau ada ibu yang memerah susunya di gelas atau di botol, disusuin sama orang-orang, itu tidak membuat jadi mahram, tidak membuat dia jadi satu susuan. Jadi dia punya susu taruh di botol, botolnya disusukan sama anak satu, sama anak tetangga, sama anak tetangganya. Jadi botol itu disusui orang banyak. Itu tidak mempengaruhi. Tidak dikatakan dua bayi ini satu susuan menurut madhab Hanafiyah. Dan ini juga rupanya agak pas juga. Ini didukung dengan madhab Zahiriyah. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa radha' adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Ini beda lagi. Kalau Malikiyah mengatakan menyusui itu yang penting susunya masuk, mau lewat putingnya langsung, mau lewat botol, mau lewat gelas, ya terserah. Yang penting kalau ini susu perempuan diminum oleh bayi, maka dianggap itu sudah radha'ah, satu susuan. Nah, walaupun lewat gelas. Itu menurut Malikiyah. Yang penting susu itu masuk ke perut. Yang penting susu itu masuk ke perut dan menyebabkan bayi itu jadi tumbuh
Jadi bayi itu tumbuh kalau menyusui loh. Kan itu hebatnya ya air susu ibu. Anda ini yang besar ini, itu jangan dikira ya kalau makan nasi banyak kemudian gede, itu enggak. Ternyata dulu waktu bayi Anda enggak makan nasi, tapi minum susu aja. Yang tadinya kecil, bayi yang umur 1 hari minum susu jadi gemuk besar-besar. 2 tahun itu enggak minum apa-apa kecuali susu. Di susu ibu itu mengandung gizi di situ, menggantikan ya nasi, ya lauk, ikan, ayam, kambing itu diganti dengan susu aja. Makanya cara memberikan makan sama bayi itu jangan bayinya dicecerin sayur, ikan, nasi, nggak begitu caranya. Caranya ibunya yang dicecer. Jadi ibunya itu suruh makan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ayam, daging kambing, apa dimasukkan semuanya. Lah itu nanti di dalam diri ibu itu diproses, intinya di susu itu. Nah itu intinya jadi susu itu mengandung kambing, mengandung ayam, mengandung sehingga ya bayi itu jadi besar. Itu hebatnya air susu ibu. Perasan inti daripada seluruh gizi. Makanya ASI sebagai yang kita terangkan kemarin itu tidak ada penggantinya untuk bayi di bawah 2 tahun. Nah sekarang untuk mahasiswa, untuk orang-orang besar juga ada, tapi bukan ASI. Umpamanya air perasan korma, ya sari korma. Nah, itu air susunya mahasiswa itu sari korma. Kami harapkan masing-masing mahasiswa punya air korma, apa namanya, air perasan korma, sari korma. Sari korma itu kemudian dicampur dengan madu, wow bagus sekali, dicampur dengan jahe, tapi sudah dalam bentuk perasan, itu luar biasa. Sekarang ada makanan baru namanya talbinah. Sudah lama sebenarnya talbinah itu udah mengandung gizi yang luar biasa. Jadi nggak perlu itu nasi goreng, sambal pecel, ayam, kambing, itu udah nggak perlu lagi kalau sudah minum itu. Itu gizinya luar biasa. Ayo coba. Ya nanti mahasiswa dicoba ya. Beli itu makanan-makanan yang seperti itu. Dan orang Inggris atau orang Barat sudah menemukan satu pil, ini untuk tentara itu, satu pil itu mewakili 1 piring nasi. Jadi mereka kalau perang di hutan-hutan nggak perlu bawa nasi, kompor, macam-macam. Cukup bawa pil itu atau satu makanan kecil dimakan, itu sudah mewakili seluruh makanan. Pada zaman Rasulullah SAW namanya kurma, namanya zabib, ya anggur kering, ya dan seterusnya, itu luar biasa kekuatannya. Ya. Saya teruskan. Menurut mazhab Syafi'i, ar-radha adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi, hampir sama dengan mazhab Malikiyah. Ya. Al-Hanabilah mengatakan ar-radha adalah seorang bayi di bawah 2 tahun. Nah, di sini Al-Hanabilah mensyaratkan bayi di bawah 2 tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan. Oh ini detail banget nih. Pertama apa? Mazhab Hanabilah mengatakan bayinya harus di bawah 2 tahun. Kalau bayinya 3 tahun tidak dianggap dia menyusu. Ya, pertama. Yang kedua, dia harus mengisap puting perempuan langsung. Tidak boleh pakai botol, tidak boleh pakai gelas. Yang ketiga, susu itu muncul akibat kehamilan, bukan susu yang disuntikkan. Kan sekarang ada teknologi baru supaya susunya gede, disuntik susunya, maksudnya ada air susunya supaya banyak. Ya, itu disuntikkan, itu enggak masuk air susuan. Ya, itu harus akibat kehamilan, atau akibat kehamilan. Dulu kita terangkan bahwa air susu itu muncul karena kehamilan. Ya, air susu itu muncul karena kehamilan. Kalau nggak hamil, nggak punya air susu. Dari mana air susunya? Kalau nggak hamil, hamil itu karena dihamilin oleh suaminya, oleh laki-laki yang lain. Ya, hamil itu ya. Hamil seorang bayi, ya janin bayi ini seperti anda ini, seperti kita ini, itu karena campuran antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Jadi gabungan antara bapak dan
ibu, maka muncullah kalian-kalian ini. Oleh karena itu susu muncul berbarengan dengan kehamilan. Makanya susu itu adiknya kandungan. Oleh karena itu orang yang satu susuan sama dengan orang yang satu kandungan. Karena air susu itu gabungan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Air susu itu. Oleh karena itu kalau orang minum dari air susu seorang perempuan berarti dia telah minum sesuatu yang berasal dari suaminya. Itu rahasianya di situ ya. Makanya disebutkan bahwa ya orang yang satu susuan sama dengan orang yang satu kandungan. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu pengertian dari mazhab Hanabilah dan ini lebih rinci. Mari kita masuk ke bab berikutnya, batasan umur. Itu sudah disebutkan Hanabilah. Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan batasan umur ketika seorang menyusui, tapi mayoritas ulama mengatakan hanya di bawah 2 tahun. Dalilnya apa? Sudah saya sebut tadi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu maksudnya bahwa bayi itu kalau di atas 2 tahun tidak menjadikan dia mahram. Batasan umurnya ada 2 tahun. Ya. Dikuatkan dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari dan Muslim, innamar radha'atu minal maja'ah. Apa artinya? Sesungguhnya susuan yang mengharamkan itu kalau dalam keadaan lapar. Maksudnya apa? Bayi itu lapar, minum susu jadi kenyang. Nah, maksudnya bahwa bayi itu ketika minum susu tumbuh tulangnya, tumbuh dagingnya. Itu kapan? Kalau di bawah 2 tahun. Jadi kita mahasiswi, ustadz, kalau minum susu kira-kira mengenyangkan enggak? Pokoknya makan siang ini diganti dengan air susu ibu, kenyang enggak? Enggak kenyang. Jadi enggak mengenyangkan, berarti tidak membuat dia mahram. Kalau Anda minum air susu, apakah tambah kuat tulangnya, tumbuh dagingnya dengan minum air susu ibu? Enggak kan? Karena Anda sudah besar ya. Tetapi kalau bayi yang kecil di bawah 2 tahun minum air susu ibu jadi kuat, tulangnya jadi kuat, dagingnya tambah maka gemuk. Itu maksud daripada hadis innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya persusuan yang mahram itu kalau mengenyangkan orang yang lapar dan menumbuhkan daging dan tulang. Dengan demikian kalau ada orang bertanya, Ustadz, ini biasanya pengantin baru yang masih lugu, boleh enggak seorang suami menyusui istrinya? Apa jawabannya kira-kira? Mahasiswa yang mau nikah atau baru nikah? Apa hukumnya? Boleh enggak seorang suami menyusui istrinya? Hukumnya apa? Ada yang terlalu lugu, haram, karena itu bisa jadi mahramnya. Memangnya suami kalau nyusui air susu istrinya kenyang dan tambah besar? Enggak. Enggak ngefek, enggak berpengaruh sama sekali. Maka bisa disimpulkan boleh seorang suami menyusui atau meminum air susu istrinya. Ya. Al aslu fil ibahat, al aslu fil muamalati al ibahah. Pada dasarnya muamalat itu hukumnya mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang di muka bumi, termasuk istri yang punya air susu. Itu diciptakan untuk kalian, tidak ada dalil yang mengharamkan selama itu ridho sama ridho, tidak menyakiti hati orang lain. Saya kira itu jawabannya. Ya, dan sekian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.